wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Teman pemilih yang selalu setia bersama podcast Tasik, talk asik seputar informasi kepemiluan. Masih dengan saya Yulvita Gumanti di kediaman SKP nomor 20 sampai 22 Kota Tasikmalaya. Oke, teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan kita yang hangat untuk sore ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan klik loncengnya. Dan jangan lupa follow medsos kita di sini. Terima kasih. Oke, kita akan beranjak kepada Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya yang saat ini sudah hadir. Selamat datang Pak Sekretaris. Oke, ya Allah. Di sini tuh kayaknya auranya semakin ini ya. Awal bulan Agustus, kayaknya kita kedatangan tamu yang memang wow gitu kan. Ini adalah Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya. Jadi kesempatan ini jangan sampai disia-siakan ya teman pemilih semua ya. Boleh ya sebelum kita mulai Pak Sekretaris kenalan dulu dong, biar supaya teman pemilih di sini merasa ini siapa nih gitu. Silakan Pak Sekretaris. Ya baik, Kak Sobat, sobat pemilih. Terima kasih atas waktunya nih saya diundang ke podcast Kota Tasikmalaya. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya senang nih bisa diajak untuk ikut sharing ya di dalam podcast ini. Tapi sebelumnya mungkin untuk perkenalan diri kita kenal sama kata sayang ya, Sobat ya. Betul Pak Sekretaris. Ya, jadi kalau nama saya Wahyu Herlambang, lahiran 13 Juli 1983. Untuk posisi sekarang ini memang diamanatkan di KPU Kota Tasikmalaya sebagai sekretaris. Tentunya perjalanan saya sebagai ASN Sekretariat KPU itu tidak langsung di Tasikmalaya, tapi menjalani beberapa proses tahapan. Di mana awalnya saya ditugaskan di KPU Cimahi. Nah, ceritanya waktu itu saya juga nggak sengaja ya, bukan sebab sebenarnya mau jadi abdi negara atau jadi ASN gitu ya. Karena memang di pikiran saya waktu itu saya lebih senang berwirausaha atau entrepreneur. Cuman mungkin udah jalannya gitu ya, saya merintis karir di KPU Kota Tasikmalaya, KPU Kota Cimahi itu sebagai honorer waktu itu. Bahkan waktu itu saya sempat ditugaskan pertama kali itu sebagai PPNPN ya, kalau istilahnya mas sekarang itu ya. Sebagai security atau keamanan kantor. Karir saya di tahun 2007. Lalu saya sempat pindah ke KPU Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Lalu saya ditugaskan lagi, dipromosikan ke KPU Kota Jakarta Timur. Waktu itu ada promosi sebagai eselon 4 dan akhirnya di tahun 2016 di Jakarta Timur ya, tahun 2022 alhamdulillah saya bisa mendapat amanah untuk bertugas sebagai sekretaris di KPU Kota Tasikmalaya. Jadi ya sebenarnya perjalanannya sih panjang ya, 17 tahun berkarir gitu ya. Cuman ya kayaknya nggak berasa ya gitu ya, gitu. Karena kan saya enjoy aja ya bukan sobat gitu. Gitu Ternyata Pak Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya ini bukan asli orang Kota Tasik ya teman pemilih ya. Jadi kayaknya kita sebelumnya saja sudah pengen mengorek ya Pak Sekretaris ini sesuai dengan tema kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Behind the Desk, tugas, tantangan dan dinamika sekretariatan. Nah, tadi kan kita sudah mendengar ya teman pemilih ya mengenai siapa Bapak Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya ini. Nah, untuk teman pemilih yang ingin bergabung menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K, tadi sudah dijelaskan ya Pak Sekretaris itu bahwa memulainya itu memang tidak instan ya Pak Sekretaris. Iya. Ada perjalanan
perjalanan yang harus ditempuh dan juga tentunya di situ ada pengorbanan ya Pak Sekretaris ya. Banyak. Jadi betul sekali. Jadi teman pilih nggak usah ini ya, nggak usah yang merasa bahwa instan ya pengen jadi seorang kepala. Jadi ada tahapan-tahapannya ya tadi Pak Sekretaris ya. Apalagi tidak langsung di Kota Tasikmalaya ya. Pak Sekretaris ini kan bukan asli orang sini ya Pak ya. Jadi malah sebenarnya kalau mau dijelasin, kalau sekarang itu KTP-nya KTP Bogor, tinggalnya bagian di Bandung, keluarga, tapi kerja di Tasik. Nah, bingung nggak Bu Kasubag? Oke, berarti luar biasa ya. Berarti ada istilah apa Pak namanya Jumat apa? PJKA. PJKA, oke PJKA pulang Jumat kembali Ahad. Ya, kalau ya. Tapi sekarang masih awal bulan Pak Sekretaris. Aman ya. Oke Pak Sekretaris. Nah kayaknya teman pemilih juga pengen lebih mengenal nih Pak Sekretaris struktur organisasi di sekretariat. Baik. Nah Pak Sekretaris bisa tolong jelaskan? Dengan senang hati Bu Kasubag. Jadi sebagai informasi umum saja ya, pengetahuan terkait di KPU itu sendiri sebenarnya kan di dalam KPU itu kan lembaga ya, lembaga Komisi Pemilihan Umum. Di sini Kota Tasikmalaya khususnya. Nah, di dalam lembaga tersebut ada lagi unsur kantor atau sekretariat. Nah, yang sudah kita tahu di sini namanya lembaga itu dipimpin oleh 5 pimpinan yang bersifat kolektif kolegial, yaitu komisioner yang terdiri dari 5 orang, yaitu 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 nih itu kadif dengan masing-masing bidangnya. Jadi ada 5 tuh Bu Kasubag ya. Nah, sebagai sekretariat di sini fungsinya sekretariat adalah memfasilitasi nih Bu Kasubag. Secara teknis dan administrasi itu sudah hukumnya wajib itu tuh ya, sudah tertulis dalam undang-undang dan PKPU. Di sini untuk tugas sekretariat sendiri sebenarnya intinya tadi itu ya, memfasilitasi secara teknis dan administrasi. Nah, hanya masing-masing itu mempunyai subbagiannya masing-masing sesuai dengan tadi kan ada kadif dengan kepala divisi dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau lebih detailnya mungkin panjang dijelasin ya, tapi globalnya dulu. Jadi di sekretariat itu ada 1, pertama pimpinannya atau kepala satker, itu sekretaris jabatannya, lalu di bawahnya itu ada 4 subbagian yang membawahi bidangnya masing-masing, di mana subbagian ini yang dipimpin oleh kepala subbagian. Nah itu nanti bermitra dengan kepala divisi tadi gitu Bu Kasubag ya. Jadi Kasubagnya itu ada 4, tadi paling atasnya sekretaris 1, Kasubag 4. Nah untuk stafnya sendiri untuk yang PNS, jadi di sini kan unsur kita itu ada namanya sebenarnya ASN sih ya, nggak ada lagi yang non ASN atau PPNPM sebenarnya sudah nggak ada. Cuman masih ada sisanya lah ya, yang masih menjadi PPNPM yang insya Allah nanti semuanya menjadi P3K. Jadi ada namanya tadi struktur ada 5, sekretaris 1 Kasubag 4, lalu stafnya ada 4 Kasubag. Untuk CPNS, nah kita juga ada CPNS baru nih, kemarin baru saja direkrut, alhamdulillah ada 6. Lalu kita ada P3K di sini, yang P3K sebenarnya tadi adalah transformasi dari PPNPM atau honorer tadi seperti saya zaman dulu tuh ya Bu ya. Terus totalnya itu jadi tadi dengan komisioner jumlahnya 5, jadi totalnya ada 31 personel pegawai di sini Bu Kasubag. Itu struktur organisasinya kurang lebih secara gambaran umumnya seperti itu. Alhamdulillah Pak Sekretaris ya, berarti teman pemilih kantor kita ini ada 31 orang nih. Sebelumnya itu tidak sebanyak ini ya Pak Sekretaris ya. Iya. Jadi kita ada tambahan nafas CPNS kita 6 orang, yang mana 6 orang itu tidak semua dari Kota Tasikmalaya ya Pak Sekretaris ya. Termasuk saya juga. Iya, saya juga dulunya orang Bandung Pak, tapi sekarang sudah menetap di Kota Tasikmalaya gitu. Jadi memang Pak Sekretaris kita mempunyai tenaga power yang memang banyak ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan teman pemilih kalaupun misalnya mau bergabung bersama kami juga tetap semangat, tetap berjuang ya Pak Sekretaris ya, karena siapa tahu kalau misalnya tidak tahun ini bisa kalau tidak hari ini mungkin minggu depan, mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan, seperti lagu ya Pak Sekretaris ya. FYP dong. Si paling FYP.
Oke, Pak Sekretaris. Selanjutnya teman pemilih pasti pengen nanya nih, sebagai kepala sekretariat, suka dukanya Pak Sekretaris ketika memimpin teman-teman sekretariat nih, dan juga kan harus bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu Komisioner di KPU Kota Tasikmalaya. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong mau tahu apa mau tahu banget nih? Mau tahu banget dong, iya nggak? Ini kayaknya Pak Sekretaris mau memberikan pantun nih di akhir. Kita tunggu aja ya. Belum nyiapin. Belum nyiapin. Oke, Pak Sekretaris. Ya, suka duka sebenarnya dimanapun kerja itu kan pasti ada Bu Subak ya. Jadi terlebih dengan jabatan yang baru yang kebetulan saya di Kota Tasikmalaya ini debut pertama saya sebagai eselon 3 gitu kan. Jadi pengalaman pertamanya di sini di Kota Tasikmalaya. Karena sebelumnya itu saya sebagai kepala subbagian sama seperti Bu Subak nih yang sekarang gitu ya. Saya merasakan posisi itu waktu itu di Jakarta Timur. Nah, ya sukanya itu salah satunya jelas kalau saya memandang positif bahwasanya pasti kita kan akan menghadapi challenge yang baru nih di tempat yang baru. Kebetulan di Tasik ke tempat yang saya yang baru kan. Challenge yang baru di mana hal tersebut itu kan bisa mengupgrade mindset atau cara berpikir kita nih. Jadi terutama dari sisi manajerial ya. Pada saat kita di tempat yang baru sebenarnya bukan hanya di pekerjaan ya, dimanapun kita pastikan kita harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi sama lingkungan. Bukan lingkungan yang adaptasi sama kita. Itu udah pakem untuk rumus hidup tuh kayak gitu ya. Apalagi secara manajerial dengan posisi saya naik satu step ke atas, berarti kan posisi kita yang tadi mungkin sekarang waktu zaman dulu mungkin saya sama Bu Subak posisinya misalnya sama ya. Saya bersatu sisi, tapi pada saat saya ke atas saya jadi bisa melihat ibaratnya sudut pandang saya atau point of view saya kan bisa melihat, oh ternyata di bawah tuh begini. Oh ternyata seperti itu. Nah, sudut pandang tadi bertambah seiring dengan tadi naiknya level manajerial saya. Nah itu tentunya menjadi challenge tersendiri. Ya dalam konotasi di sini maksudnya pasti lebih sulit gitu ya. Karena mungkin yang tadinya saya tanggung jawabnya hanya menangani sebagian saja gitu kan. Yang secara kecil, lingkup kecil mikro ya. Sekarang saya harus menangani secara makro gitu kan. Dan ternyata kan walaupun posisinya sebagai kepala satker atau sekretaris, tapi kan yang ditangani tidak hanya melulu soal sekretariatan, ternyata di sini ada unsur lain tadi yaitu lembaga ya, komisioner yang harus difasilitasi gitu kan. Nah, baik sekretariat maupun komisioner pasti penuh dengan dinamika dan segala macam hal-hal yang harus dihadapi nih Bu Subak gitu ya. Mau gimana itu sudah risiko kita harus jalanin itu kan. Itu untuk salah satunya sukanya ya. Terus yang lumayan sukar itu khususnya buat saya mungkin sebagai orang luar, maksudnya bukan asli dari sini gitu ya. Emang pada saat saya harus beradaptasi gitu ya dengan sosial kultur di sini gitu ya, di mungkin Priangan Timur tapi karena saya kebetulan di Kota Tasik ya kita bahasnya di sini aja. Memang ada sedikit hal yang mungkin berbeda lah. Padahal waktu itu kan saya sempat, walaupun saya memang tinggal lama di Jakarta atau di Bekasi, saya kan lama di Jawa Barat, khususnya di tataran Priangan itu kan di Kota Bandung, di Cimahi kan hampir sama ya. Berbeda itu point of view atau cara berpikirnya gitu. Nah, berarti kan kita harus bisa nitipin diri ini ya, Bu Subaknya. Bisa beradaptasi gimana caranya supaya kita tuh bisa survive di sini. Ya kalau bahasanya orang Betawi bilang ngayun lah gitu ya. Harus bisa ngayun sini. Karena kalau misalnya kitanya kaku apa gimana, kita kesulitan tuh. Apalagi posisi kita di sini sebagai manajerial, berarti kan nggak bisa kita itu istilahnya kaku gitu ya. Nanti malah nggak bisa berjalan tuh tujuan organisasi. Terus sukanya juga ya terutama dari sisi jaringan dan pergaulan. Nanti juga pasti Bu Subak akan bisa merasakan kalau nanti ada kesempatan dan waktunya bisa naik gitu ya. Nah, kan didoain ya Bu. Amin, ya. Mas Sekretaris hatur nuhun. Nah, jadi nanti pasti akan semakin banyak yang masuk ke dalam diri kita gitu ya. Baik dari sisi ya macam-macam tuh ilmu, karena tadi ketemu teman yang baru dan lain yang skopnya pasti lebih tinggi lagi gitu kan. Tapi justru di situ kita juga nggak bisa serta-merta kita ambil semua, pasti justru harus semakin filternya harus semakin banyak gitu kan. Godaannya banyak juga gitu kan, tinggal kembali lagi ke keimanan juga itu berperan di situ tuh. Pada saat kita semakin tinggi kan, kalau pepatah kan kalau semakin tinggi angin itu kan semakin kencang, itu saya rasain benar itu pepatah zaman dulu itu seperti itu. Untuk apa ya, suka dukanya lah. Terus untuk duka lah nih ya. Nah, jadi kalau di KPU itu
Ya kita cerita yang di Tasik aja lah ya, waktu saya di sini. Jadi saya tuh benar-benar harus bisa fleksibel, harus bisa lentur dalam menghadapi menjalani tahapan-tahapan pemilu yang kemarin sudah kita lewati itu Bu ya. Baik pemilu 2024 maupun pemilihannya. Yang dinamikanya itu sangat banyak, sangat luar biasa. Pakai banget gitu. Yang namanya sakit fisik, kelelahan, letih segala macam itu udah nggak dirasa lagi. Saking udah seringnya tuh kayak gitu Pak Subak. Bahkan kayak kena gejala tipes apa mungkin tuh udah kayak apa ya, biasa gitu kan. Aduh. Saking udah nggak dirasa lagi karena Pak Sekretaris sudah biasa. Udah bukan hal yang aneh gitu. Benar Bu. Ya bahkan sampai ya kalau dukanya itu kan kita punya rekan-rekan kemarin mungkin yang ya takdirnya umurnya nggak nyampe sekarang gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya kemarin itu mungkin karena kodarullahnya seperti itu. Tapi kan bagaimana juga memang membuktikan, menunjukkan kalau memang kerjaan kita itu nggak main-main, kerjaan kita nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Benar-benar membutuhkan effort yang luar biasa, lahir dan batin aslinya Bu Subak ya. Karena otak kita tuh harus dipaksa selama 24 jam selama masa tahapan, karena kan Bu Subak juga mengetahui kalau pada saat kita sedang menjalani tahapan itu kan waktu yang digunakan adalah hari kalender, bukan hari kerja ya. Betul. Gitu ya. Nggak ada tanggal merah. Dadah Pak. Ya jadi ini kita harus tetap waras nih otak kita tuh, karena muter terus mencari jalan keluar, belum kalau ketemu hal-hal atau dinamika atau ada masalah yang harus kita selesaikan, karena bagaimana juga tahapan itu harus dilaksanakan sesuai dengan deadline-nya gitu kan. Iya, dimana saya di sini mengaransemen sekretariat sambil juga memfasilitasi lembaga gitu kan. Kebayang tanggung jawabnya seperti apa, cuman ya alhamdulillahnya saya masih dikasih sehat dan waras sampai sekarang ini. Amin, sehat selalu Pak Sekretaris. Ya akhirnya ya di ujung setelah itu kita semua udah lakukan, ujung-ujungnya kita apa? Coba buka Subak, tawakal udah. Ya. Kita udah udah ikhtiar maksimal, udah dilakukan secara konkret gitu kan, benar-benar. Terus ya kita pasrah sama keputusan Allah, yang keputusan ilahi, udah nggak ada lagi. Karena ya dasarnya kan kalau namanya kita kerja itu memang kalau untuk saya punya filosofi ya, kerja harus dengan prinsip dilakukan karena ibadah. Ya, gitu kalau saya. Jadi ya alhamdulillah. Yang penting kalau kerja di KPU misalnya ditanyain gimana, sehat? Saya tanya, siapa sih jawabnya? Waras gitu. Alhamdulillah. Karena kalau waras sama waras sama sehat beda tipis Bu ya gitu kan. Kan kayak lihat orang gila di jalanan itu, dia sakit nggak? Nggak sakit kan, tapi nggak waras. Nah, sajaan kita Bu, gitu. Suka dukanya kurang lebih lah. Banyak kalau diceritain nggak kelar satu hari. Berarti kalau gitu sepertinya memang sangat berkesan ya untuk seorang Pak Sekretaris kita. Karena kalau kita tadi simpulkan bahwa Pak Sekretaris ini di bawahnya kan ada pasukan. Jadi harus bisa ke atas, harus bisa ke samping, kanan, kiri, dan ke bawah. Begitu ya Pak Sekretaris. Apalagi kalau di kami, di kesekretariatan itu, kita punya 4 kasubag ya tadi Pak Sekretaris ya. Dan kami 4 kasubag itu mempunyai karakter yang sangat berbeda. Nah jadi banyak bisa bedanya. Dibayangkan kan teman pemilih kan, dengan 4 karakter yang berbeda tapi harus bisa disatukan karena kita memiliki satu tujuan yang sama. Kita memiliki satu gerbong yang sama begitu ya Pak Sekretaris ya. Jadi bisa dibayangkan kan teman-teman pemilih, kita semua di sini dalam satu rumah, satu atap, mempunyai perbedaan, tapi dengan perbedaan justru menambah apa ya Pak Sekretaris ya, hasanah kekuatan kita ya. Iya. Karena pada akhirnya kita pun akan menjadi lebih care ya Pak Sekretaris ya. Nah sepertinya boleh nih Pak Sekretaris dari tadi yang disampaikan pastinya akan ada pengalaman yang paling berkesan, ya nggak sih teman pemilih? Ya. Jadi selama menjalani tahapan pemilu 2024 dan pemilihan 2024, kita pengen dengar nih dari sisi kesekretariatan, seorang sekretaris, pengalaman apa yang paling berkesan Pak? Oke baik Pak Subak, sebenarnya memang banyak sih ya kalau namanya pengalaman paling berkesan. Pengalaman berkesan itu kan sebenarnya bisa jadi berkesan buat saya, belum tentu berkesan buat orang lain kan? Iya. Oke. Tapi ini saya berkesan lah karena saya kebetulan pernah merasakan ini juga pada saat saya dulu jadi kasubag gitu ya. Iya. Sama juga pasti Kota Tasik merasakan yang sama. Jadi yang salah satu yang berkesan itu
pada saat pada saat kita lagi menjalani tahapan pemilu tuh Bapak Subak. Ya. Jadi waktu itu kan sempat posisi kita di sini kan sedang rekrutmen komisioner ya. Oh iya, Tuh. betul, Pak Sekretaris. Bayangkan kantor kita ini kan pimpinannya kan lembaganya itu kan sebagai pimpinan ini ya komisioner. Kan kita kan sekali lagi sebagai pelaksana kebijakan dari komisioner kan ya gitu ya. Iya. Membantu teknis dan administrasi. Nah pada saat waktu lagi proses rekrutmen itu kebetulan benar-benar tidak ada istilahnya nggak ada posisinya tuh misalnya ada yang ngisi dulu atau ada pengganti PLT apa kan nggak ada, kosong gitu kan. Dimana waktu itu tahapannya benar-benar membutuhkan koordinasi, bukan ini tahapan yang sifatnya tahapan pemilu ya, tapi ini lebih ke arah gimana caranya kita bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan stakeholder nih. Waktu itu ceritanya ada namanya tahapan kirap kalau nggak salah waktu itu. Kirap. Iya, itu challenge banget buat saya waktu itu ya, dimana kita ya gimana ya, kita dikasih sumber daya yang mungkin boleh bilang yang nggak banyak gitu ya, dari sisi anggaran dan lain-lain, tapi kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan itu harus sampai dengan selesai dengan baik tentunya gitu kan, tanpa adanya pembuat kebijakan lah gitu waktu itu di kantor itu kan. Ada berapa bulan itu Bu ya? 1 bulan atau 2 bulan? Pokoknya lumayan lah, ada sebulan lebih lah gitu ya. Kekosongan kan. Ya Pak. Kekosongan ya waktu itu kan. Jabatan komisioner, nah itu luar biasa banget buat saya, terutama secara emosional gitu kan. Karena saya di situ kan benar-benar semua orang pasti ngeliatnya kemana? Ya kan pasti nomor satunya yang ada di kantor ya pasti tinggal sekretariat kan. Nggak ada unsur lain. Nah sekretariat saya pasti ngeliatnya kan. Kebayang waktu itu posisinya saya harus memegang semua kebijakan yang mungkin tadi kalau misalnya kondisi kantor normal-normal saja kan ada komisioner kan semua saya handle gitu kan. Saya harus ngasih arahan langsung direct gitu kan ke sekretariat untuk melaksanakan tahapan tersebut. Di mana tahapan tersebut itu lebih ke arah kita tuh harus bisa tadi kerjasama dengan stakeholder itu kan, dengan pihak luar, macam-macam eksternal tuh ya. Sampai acara kirap itu tuh berjalan dengan lancar dan sukses, alhamdulillah. Semuanya bagus, acara berjalan sukses. Ya tentunya itu menjadi apa ya? Presiden yang benar-benar luar biasa buat saya, yang positif gitu kan. Jadi saya jadi lebih confident itu bahwa ternyata ya selagi kita tadi berikhtiar dengan maksimal, kita sudah usaha dan akhirnya kita tawakal, alhamdulillah jalannya ada aja tuh Bapak Subak. Jadi di tengah kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan. Iya betul Pak Sekretaris. Nah jadi apa ya, yang berkesan lagi itu tadi ya dari posisi tahapan itu sosialisasi sih, lebih ke arah sosialisasi waktu itu yang kirap tuh. Lalu yang berikutnya terkait tahapan nih Bu. Jadi terkait waktu itu lagi tahapan logistik. Oke, logistik. Ini kayaknya Subang siapa ya Pak Sekretaris? Siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Siapa ya? Kita sama-sama di logistik Pak Sekretaris. Ya kan. Pengampunya mah mungkin buka Subak sebagai Subakul, tapi saya bertanggung jawab langsung direct itu kayak gitu ya. Jadi sekretaris itu selain menangani masalah mungkin terkait administrasi atau keuangan, tapi logistik benar-benar memang dipegangnya pasti sama sekretaris gitu ya. Nah itu sebenarnya sih banyak ya Bu ya pengalaman yang saya tuh kayak benar-benar kayak lolos dari lubang jarum lah gitu Bu ya. Susah diceritakan mungkin. Yang pasti tahapan tersebut yang luar biasa, benar-benar yang nggak bisa diceritakan lah. Perasaan di dalam hati campur aduk emosional pada saat lagi menyelesaikan tahapan logistik baik pemilu maupun pilkada. Cuman memang yang luar biasa tanda benar-benar berkesan gitu kan. Itu adalah yang tahapan pemilu gitu, karena udah debut saya pertama kali sebagai kepala Satker dan sekretaris tentunya, dan debut saya pertama kali juga bertanggung jawab terkait logistik, karena dulu sebelumnya saya basicnya adalah perencanaan, jadi benar memang saya belum punya basic yang maksimal lah terkait atau pengalaman yang maksimal gitu ya bidang tersebut. Jadi debut pertama alhamdulillah kan tadi saya berpasrah diri, semua tahapan tadi kan saya nggak dilewati gitu kan. Nah, alhamdulillah di logistik tersebut memang benar-benar kebetulan, karena kenapa saya bilang berkesan, karena memang tanggung jawab langsung direct gitu, tanggung jawabnya itu perintah dari pimpinan kita yang di atas itu kan, yang bertanggung jawab itu langsung sekretaris. Jadi sekjen memberikan amanat langsung melalui sekprov dan ke sekretaris KPU kabupaten kota gitu kan.
Ingat kan perasaan emosional kayak gimana kan? Ingat ya Pak Ingat Sekretaris. banget. Kita kan ada di Subang ya Pak. Iya. Jadi teman pemilih tadi Pak Sekretaris ini ngobrolnya Pak Sekretaris itu dulunya kan dari Kasubag Perencanaan Data dan Informasi ya. Itu program data Bu namanya. Program data. Nah Pak Sekretaris kayaknya tadi ada yang terlewat, boleh disebutkan. Di sekretariat itu ada 4 Kasubag. Subag itu jadi subag apa saja Pak Sekretaris? Ya. Biar nggak bingung ya. Kalau logistik ada di mana, perencanaan ada di mana, seperti itu ya Pak ya. Biar kita introduce lah ya. Jadi Kasubag yang ada di bawah saya itu, saya bertanggung jawab atau mensupervisi tempat Kasubag tersebut, yaitu Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang punya Ibu Yulvita. Pak Sekretaris. Keuangan Umum dan Logistik itu cool is cool. Jadi harus cool Pak kalau di Keuangan Umum Logistik. Nah terus ada lagi Kasubag Teknis dan Hukum. Kasubagnya namanya Ibu Rini Lestari. Lalu ada lagi Kasubag, dulu namanya program data pas zaman saya, sekarang namanya perencanaan data dan informasi, itu Kasubagnya oleh Pak Nur Samsi. Yang terakhir adalah Kasubag Sumber Daya Manusia atau SDM dan Parmas, partisipasi masyarakat. Kasubagnya itu Pak Latif ya. Nah, jadi teman pemilih kayaknya bisa tahu nih. Aduh, saya kayaknya cocoknya di sini nih. Saya kayaknya passionnya di sini nih, kan bisa begitu ya Pak Sekretaris. Bisa. Tapi kalau kami di sekretariat harus bisa semuanya. Jadi kadang-kadang kita misalnya pengen milihnya A, tapi ternyata penempatan, kemudian kepercayaan pimpinan dan juga tugas ditempatkan di Subag ABCD, kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya Pak Sekretaris. Betul, ya. Seperti itu ya. Oke, Pak Sekretaris, ini semakin hangat, semakin apa ya, semakin memuncak pertanyaan atau gimana nih teman pemilih? Harus cek ombak dulu nih, gimana teman pemilih? Hai, masih ada kah? Pak Sekretaris boleh ya memberikan pesan-pesan motivasi yang bisa menambah semangat kita di sore hari ini untuk kita semua? Oke, baik ya, mungkin saya hanya berdasarkan pengalaman saya, dan tapi saya coba sharing lah ya, memotivasi teman-teman, wabil khusus buat saya sendiri gitu ya. Jadi pesan saya buat terutama buat rekan-rekan sekretariat lah di sini di KPU Kota Tasikmalaya, bahwasanya kita harus selalu banyak-banyak bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih, Tuhan kasih berikan kepada kita. Memang ngomong itu terlihat mudah ya, bersyukur, tapi kelas pada saat pelaksanaan pasti susah. Nah pada dasarnya manusia itu susah bersyukur. Nah tapi kalau udah bersyukur, nah baru bisa itu derajatnya itu manusia pasti udah makomnya udah lumayan tinggi itu. Nah itu selalu bersyukur, karena pada saat kita bersyukur terus kita pasti nggak akan tuh namanya kita akan ngelihat tuh Ibu Kasubag ke atas aja gitu kan. Kalau kaitan dengan pekerjaan, kita harus menyadari pada saat kita ngeliat ke atas terus kita lupa posisi kita itu pas lihat ke bawah betapa banyak yang ingin posisi kayak kita. Nah ini kan maksudnya dalam rangka meningkatkan etos kerja, saya selalu punya apa ya, memotivasi teman-teman, kalian tuh harus banyak bersyukur. Karena apa? Yang pengen posisi kalian tuh banyak, saya bilang banyak, yang pakai banyak gitu ya. Sementara kita sudah bisa duduk di sini difasilitasi ya, istilahnya dengan negara difasilitasi seperti apa untuk pekerjaan kita. Makanya kan kita harus menjaga amanah itu yang sudah diberikan kepada kita. Makanya kita harus melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Gitu. Terus itu tadi jangan cuma lihatnya ke atas gitu ya, itu penting banget tuh ya. Harus lihat ke bawah gitu tuh. Sama saya sekarang ini yang saya lakukan ini apa ya, saya selalu nggak pernah ngelihat punya ambisi bagaimana gitu ya. Pada saat saya selama ini pengalaman dari kerja, saya sebetulnya sebelum kerja di KPU itu sempat kerja di swasta gitu ya. Saya bukan tipikal orang yang mengejar target apa, misalnya berambisi apa gitu ya. Let it flow aja mengalir, tapi yang pasti saya punya target itu kan. Mau sekian, bisa udah sekian, udah begini, sekian harus udah begini. Tapi ya kalau nggak nyampe ya udah. Yang penting tadi saya kan udah berusaha ikhtiar maksimal gitu kan. Biarlah nanti akhirnya tawakal Allah menentukan. Nah gitu aja. Ya alhamdulillah ternyata kan saya nggak nyangka pada saat saya bisa menjadi seperti ini. Selalu saya kasih motivasi ke teman-teman, dulu saya apa awalnya. Nah itu, nih saya tunjukin SK-nya itu, saya tenaga keamanan, nggak nyangka gitu. Nah terus apa ya, dengan selalu mendasari segala sesuatu yang kita kerjakan itu. Nah yang paling penting ini, landasannya adalah niat ibadah kepada Allah. Nah itu dulu, pada Tuhan. Karena kalau kita niatnya itu hanya mengharap atau punya ambisi, apalagi berharap pada makhluk gitu ya, betul kepada manusia, ya suatu keniscayaan yang ada pasti kekecewaan. Itu pasti gitu, kalau kita berharap manusia.
Kalau di KPU khususnya harus ibadah niatnya. Asli benar buka subak. Kalau niatnya bukan ibadah, aduh benar. Mungkin kita belum bisa sampai di titik sekarang ini gitu kan, niatnya ibadah. Itu mungkin kepesan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita banyak mendapatkan ilmu dan manfaat dari Pak Sekretaris kita yang satu ini. Karena Pak Sekretaris itu sebetulnya orang Jakarta ya. Jadi kalau ngobrol tuh sebenarnya kita agak ini ya, agak gimana Pak? Bahasa Jaksel Pak. Little which is. Little sih I can. Ya, jadi betul Pak Sekretaris ya, memang kita harus bersyukur teman pemilih juga di rumah ya, karena memang pasti Allah kasih yang terbaik ya untuk kita semua. Yang penting kita berusaha dan berikhtiar maksimal ya. Hasilnya Allah yang menentukan begitu ya Pak Sekretaris ya. Terima kasih nih Pak Sekretaris jauh-jauh dari Jakarta Timur ya ke Kota Tasikmalaya memberikan warna. Teman pemilih masih ini kayaknya masih apa ya? Kalau tadi kita sudah bahas, sepertinya di sekretariatan itu akan lebih bisa detail ya Pak Sekretaris ya. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya karena kita akan mengupas lebih tuntas dari akar permasalahan atau apa tadi. Kan tadi Pak Sekretaris bilangnya kalau misalnya diceritain wah panjang. Berarti kalau gitu nanti akan hadir kasubag ada 4 kasubag yang akan menjelaskan lebih detail bagaimana perjalanan kemarin dan juga sekarang, karena sekarang itu justru ya Pak ya, tugas kita di sekretariat itu kan lagi lucu-lucunya, lebih lagi lucu-lucunya. Maksudnya apa? Lagi high-high-nya. Gitu, sarkas. Iya betul. Jadi memang jangan salah, kita tuh sedang menanjak ya. Tapi kita selalu happy karena Pak Sekretaris itu pokoknya jangan sampai bermuram durja lah ya, karena nanti didatengin ruangannya. Teman pemilih jangan sampai ini ya, jangan sampai bingung ini ngobrolin apa sih, ngobrolinnya pokoknya kita tuh jadi jangan sampai di image-nya tuh yang menakutkan ya. Main-main deh, boleh deh ke KPU Kota Tasikmalaya menemukan berbagai karakter yang luar biasa hebat. Jadi nanti saksikan episode selanjutnya bersama para kasubag. Ada 4 kasubag tadi yang sudah Pak Sekretaris sampaikan. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa untuk tonton episode selanjutnya podcast Tasik Talk Asik Informasi Kepemiluan. Terima kasih Pak Sekretaris atas kesempatannya sudah hadir di sini. Saya merasa sangat bangga dan merasa terhormat sekali Pak Sekretaris memberikan penjelasan yang luar biasa. Sehat selalu Pak Sekretaris ya. Sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Sampai jumpa Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak dadah-dadah dulu. Iya, terima kasih teman pemilih. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf ya kalau misalnya kami ada kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semuanya bisa memberikan manfaat dan juga ilmu yang banyak untuk teman pemilih semua. Dadah.